Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama duduk di majlis yang penuh barakah, Majlis Dakwah Al-Adni, yang alhamdulillah malam ini merupakan malam penutup daripada kegiatan Majlis Dakwah Al-Adni yang nanti akan dibuka di bulan Ramadan, yang semuanya tidak lain untuk mengingatkan kita semuanya bahwa hasil daripada dakwah Majlis Dakwah Al-Adni selama 1 tahun mudah-mudahan dapat mencetak putra-putri kita, generasi muda kita, jamaah kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Saudara-saudara hadirin, guru-guru kita tadi sudah menyampaikan tentang bagaimana keagungan daripada bulan Ramadan, karena mengingat minggu depan kita sudah mulai puasa. Saudara-saudara, tidak ada keuntungan yang paling besar daripada bulan Ramadan. Tidak ada anbiya, tidak ada nabi dan rasul yang mendapatkan keutamaan dan keuntungan daripada bulan Ramadan kecuali kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tahu kebesaran dan keagungan bulan Ramadan, maka kita akan mohon kepada Allah agar 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Agar 1 tahun kita ibadah kepada Allah, berpuasa. Tapi alhamdulillah kita diberi 30 hari, tapi insya Allah pahalanya lebih daripada 1 tahun. Saudara-saudara, Nabi mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Al-Imam Abi Umamah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Ternyata bulan Ramadan itu membentuk orang untuk takut kepada Allah, untuk ikhlas kepada Allah. Misalkan kita keluar rumah dalam keadaan tidak puasa, tapi takut dilihat orang, kita keringkan bibir kita, kita keringkan lidah kita, tapi hati kita walaupun sejelek-jeleknya kita akan berkata, kamu telah berdusta, bagaimanapun Allah melihat kamu. Di situ tanda takut sudah ada. Maka oleh karena itu dengan adanya 1 tahun kita berpuasa, menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan, nanti 11 bulan akan datang tumbuh bebet-bebet ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasallu khamsakum. Nabi memerintahkan setelah kamu takut kepada Allah, hendaknya kamu sholat di dalam waktumu yang 5 waktu. Saudara-saudara hadirin, masalah sholat ini bukan barang sembarangan, bukan amalan yang ngawur, bukan amalan yang kecil. Apapun hebatnya kita punya amal, tetap nanti di akhirat yang pertama ditanya oleh Allah yaitu sholat. Saya beberapa kali menceritakan tentang seorang guru besar, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Beliau gurunya ulama-ulama yang ada di Indonesia, termasuk gurunya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, gurunya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan gurunya para habaib, para kiai-kiai tua. Beliau punya kitab 300 peti, itu hafal di luar kepala. Muridnya di seluruh dunia, kitab-kitabnya dibaca di seluruh pondok-pondok pesantren di dunia. Tapi anehnya Imam Ahmad Zaini Dahlan, setiap jalan kemana saja, duduk di mana saja, beliau membawa kitab yang sangat tipis. Ini kitab kalau dibuka cuman ada 2 bab. Pertama babut toharoh, bab bersuci, bab berwudu. Yang kedua babus sholat, bab sholat, dari mulai niat, takbiratul ihram sampai salam. Lama kelamaan murid-murid beliau yang paling senior, yang sudah jadi ulama besar, ada yang bertanya, guru, saya heran sama guru.
Kitab 300 peti guru hafal di luar kepala. Tulisan guru di mana-mana sudah tersebar. Kitab-kitab guru sudah tersebar di mana-mana. Tapi saya heran, kenapa satu kitab selalu ada di samping guru? Mau ambil air wudhu, buka kitab Toharoh. Mau takbiratul ihram, buka bab sholat. Apa jawab beliau? Saya tidak bangga kalau saya diberikan anugerah oleh Allah dapat menghafal 300 kitab yang ada dalam. Ada 300 peti yang di dalamnya ada kitab-kitab. Saya tidak bangga murid saya ada di mana-mana. Saya tidak bangga tulisan saya dibaca oleh muslimin di mana-mana. Tapi yang ada dalam benak hati saya, apapun amal saya, besar atau kecil, sehebat apapun ilmu saya, besar atau kecil daripada ilmu saya, tetap satu yang akan dipertanyakan oleh Allah, yaitu sholat saya. Idza saluhat saluhalahu sairu amali, wa in fasadat lahu sairu amali. Kalau sholat saya benar, seluruh amal saya dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau sholat saya nggak benar, maka seluruh amal saya tidak akan diterima oleh Allah. Itulah jawaban daripada guru besar. Bagaimana dengan kita? Kita kembali kepada yang lebih dahulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina, cucu daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal beliau adalah seorang yang tidak pernah lepas dalam satu malam untuk tahajud 1000 rakaat. Anehnya, setiap beliau mengambil air wudhu dalam cuaca yang sangat panas, dalam kondisi yang sangat panas, beliau menggigil seperti orang kedinginan. Sehingga banyak orang berkata, ya Imam Ali Zainal Abidin, kalau kau tidak sanggup berwudhu, tayamum saja. Saya lihat setiap berwudhu kamu menggigil. Jawab beliau apa? Saya menggigil bukan kedinginan, tapi saya menggigil ketakutan. Saya mengambil air wudhu, kemudian saya sholat menghadap Tuhan yang punya neraka. Saya akan menghadap Tuhan yang menerima atau membatalkan semua amal saya. Tuhan yang menghidupkan dan mematikan saya. Tuhan yang menyembuhkan dan memberi penyakit kepada saya. Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemampuan yang mana saya tidak punya apa-apa. Ini yang menyebabkan saya takut setiap saya mau sholat. Saudara-saudara hadirin, Nabi besar Muhammad SAW, kakek beliau, tidak ada orang sholat sehebat Nabi. Tidak ada khusyuk sehebat khusyuknya Nabi. Setiap Nabi sholat, yang ada di benak pikiran hati Nabi Muhammad, ya Allah, kau terima atau tidak sholatku. Bagaimana dengan kita? Kita ini mohon maaf, alhamdulillah, biar kita nggak jadi apa-apa, insya Allah kita tergolong orang yang soleh. Tetapi kita jangan merasa cukup dengan ibadah kita. Jangan merasa cukup dengan sholat kita. Saudara-saudara, dulu ya, zaman kakek-kakek kita yang sudah tua-tua, uyut-uyut kita, banyak di kampung-kampung rumah-rumah yang tidak megah. Rumah-rumah yang tidak bagus. Tapi kalau kita lihat dalamnya sangat asri, damai, tenang, syahdu. Kenapa? Di dalam rumah itu tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sampai kalau dia jadi seorang bos atau seorang majikan, dia pertama mendengar azan, dia ingatkan istri dan anaknya, kemudian dia hentikan semua karyawannya untuk bekerja. Mereka harus ambil air wudhu dan mereka harus sholat. Makanya orang dulu biar diberi kekayaan oleh Allah berkah. Ada yang tidak kaya tapi hidupnya romantis. Kenapa? Mereka selalu mengutamakan sholat 5 waktu. Ini pesan dari Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, wa'addu zakata amwalakum. Setelah itu keluarkan zakat. Zakat, ingat, zakat itu adalah kotoran daripada harta kita. Kalau kita diberi harta tidak keluar zakat, hasil jeripaya kita tidak keluar zakat, Allah tidak marah. Tapi paling tidak sama Allah dicabut berkah harta kita. Duitnya banyak, sakit-sakitan, gak bisa apa-apa, naudzubillah. Kemudian yang keempat, wasumu syahrakum. Berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan bulan barokah yang seminggu lagi kita akan berpuasa, maka hendaknya kita berpuasa. Tadi diingatkan oleh Ustadz Nidar,
Ini Ustadz Nidar salah satu alumni Dalwah. Beliau guru di mana Dalwah, ya. Beliau salah satu murid daripada Habib Hasan. Dan di sini ada guru-guru kita, ya. Ada Ustadz Ismail. Beliau salah satu murid daripada Habib Abdurrahman Segaf, As-Sagafa. Semuanya mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang Ramadan. Kenapa? Saking pentingnya Ramadan. Ramadan tidak tiap bulan, cuman satu dalam satu tahun. Makanya wanti-wanti ditekankan agar di bulan Ramadan yang akan datang niat puasa yang benar. Niat puasa yang benar. Ada satu hal saudara-saudara, sebetulnya dari dulu saya mau sampaikan takut orang salah paham. Kita disuruh puasa itu salah satunya untuk merasakan perihnya orang-orang yang gak makan. Untuk merasakan sedihnya orang yang tidak ada yang mau dimakan. Makanya kalau di bulan Ramadan, walaupun antum bisa masak masakan yang mahal, usahakan bagaimana nanti yang kita pakai buka puasa ini sama dengan yang dimakan oleh fakir miskin tiap hari. Sampai diganti oleh Nabi dengan korma, dengan air zam-zam. Nabi Muhammad SAW, jangan pun di bulan-bulan biasa, di bulan Ramadan saja, seringkali Nabi Muhammad berpuasa dengan makanan yang sedikit. Kenapa? Karena kondisi Nabi Muhammad dalam keadaan pas-pasan. Ada 4 biji, 5 biji korma. Di situ ada beberapa cucu 2, yaitu Hasan wal Husain. Ada Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Kemudian Nabi makan, itu sampai dibelah 2. Itu dalam satu hari. Air zam-zam segelas, bukan diminum oleh Nabi sendiri, dibagi-bagikan. Alhamdulillah kita masih ketemu lontong, kita masih ketemu tahu, kita masih ketemu gorengan, kita masih ketemu makanan. Tapi kalau bisa di bulan Ramadan ini jangan menghambur-hamburkan. Kenapa? Karena orang kalau dalam keadaan puasa penyakitnya apa? Lapar mata. Nanti kalau mau buka puasa itu apa tuh? Apa cucurak? Apa? Ngabuburit, ya. Ada kolak beli, ada cendol beli, ada ini beli. Begitu kena teh anget hilang semuanya para hadirin. Kita jangan nurutin, karena puasa untuk mendidik dan melatih daripada nafsu kita. Kemudian yang berikutnya Nabi berpesan kepada kita, wa ati'u dza amrin tadkhulul jannatas rabbikum. Kata Nabi SAW, wa ati'u dza amrin, hendaknya kalian berbuat taat kepada pemimpin kamu. Pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin rumah, pemimpin siapapun namanya pemimpin, boleh ditaatin selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin yang enggak taat kepada Allah tidak boleh ditaatin, saudara. Misalkan pemimpin nyuruh kita, ayo kita bareng-bareng tidak berpuasa misalkan, melarang kita berpuasa, jangan diikutin. Kalau pemimpin menyuruh baik, pemimpin menyuruh kita mengikuti syariat yang ada dalam syariatnya Nabi Muhammad, kita ikutin. Tapi kalau pemimpin yang tidak mengajarkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, tidak wajib kita mengikuti. Terakhir Nabi mengatakan kalian akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh keselamatan dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad, mohon kepada jamaah Al-Adni, ya, masing-masing, nggak usah yang terlalu besar. Misalkan kita mampu ngundang orang buka puasa seminggu sekali, ya, kita adakan di rumah kita 4-5 orang, ya syukur-syukur lebih banyak. Kemudian kita baca ratib Al-Idrus sebanyak 7 kali. Saya setiap penutupan selalu memberi PR kepada jamaah Al-Adni. Beberapa tahun yang lalu saya kasih PR, ya, untuk mengamalkan sholawat nariyah pribadi per orang, ya, sebanyak 4.444. Alhamdulillah selesai. Kemudian tahun yang berikutnya untuk mengamalkan thariqah 12.000, ya, sebanyak 12.000. La ilaha illallah 12.000, Allah 12.000, hu 12.000 ditutup syahadat. Untuk sekarang saya harapkan antum di bulan puasa ini kalau bisa secara pribadi dalam satu hari jangan kurang membaca ratib Al-Idrus sebanyak 7 kali. Apa maksudnya? Supaya hajat kita dikabulkan. Supaya maksud kita dikabulkan. Nggak usah nunggu Ramadan, banyak jamaah kita dengan Ratibul Idrus. Allah berkahi usahanya, Allah kabulkan hajatnya.
Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Saya minta kepada jamaah, mau seminggu sekali boleh, mau seminggu 2 kali boleh, mengadakan buka puasa berjamaah berkeliling. Ya, nggak usah megah, nggak usah terlalu berhambur-hambur, seadanya. Yang penting awal asar kita datang di tempat yang mengundang kita, kemudian kita sholat asar, kemudian kita baca ratib 7 kali, insya Allah pas 7 kali sudah adzan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Ustaz Muhammad sebagai pimpinan daripada Majlis Dakwah Adni. Kita doakan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, Bapak Haji Reza dan juga Bapak Sobur, siapa lagi? Bapak Ustadz Samhudi dan juga Ustadz Akhyar dan Ustadz Hendi, semuanya, Ustadz Muhammad Daud. Semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umur. Ustadz Iqbal dari Banten, dari Serang, alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat. Habib Saleh, di sini ada cucu daripada Habib Ali Kuitang, yaitu Habib Saleh bin Fuad bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur. Hadirnya beliau membawa keberkahan dari kakek beliau kemari insya Allah untuk kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.